Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan artikel saya, yaitu sebuah literatur review mengenai efektivitas governance terhadap peningkatan kualitas layanan di rumah sakit. Adapun abstraknya yang berisikan mengenai pendahuluan, urgensi penggunaan good governance dalam pelaksanaan layanan di rumah sakit, metode yang digunakan pada sistem literatur review ini, hasil dari pembuatan literatur review, dan kesimpulan yang akan dipaparkan kepada para pembaca. Pelayanan yang berkualitas dan bermutu merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh seluruh organisasi pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan bermutu apabila pemberi layanan mampu memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumennya. Good governance merupakan suatu sistem di mana yang mengoperasikannya adalah manusia. Adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Good governance merupakan prinsip yang universal sehingga dapat ditemukan pada kultur budaya dimanapun. Pelaksanaan good governance sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah organisasi. Untuk melihat penerapan dan efektivitas governance terhadap kualitas layanan di rumah sakit, maka artikel ini dibuat untuk melihat prinsip dari penerapan good governance di rumah sakit dengan mereview jurnal artikel yang relevan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan literatur review ini, penulis menggunakan pangkalan data atau database yang digunakan dalam pencarian artikel elektronik terdiri dari ScienceDirect, Google Scholar, dan Connect Papers. Pencarian artikel menggunakan kata kunci atau keyword dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Namun, beberapa makalah yang diterbitkan sebelumnya disertakan dan dipertahankan untuk pentingnya konten penelitian. Makalah yang dipilih membahas topik yang berkaitan dengan efektivitas penerapan good governance dan bagaimana mengidentifikasi kegiatan yang berada dalam ruang lingkupnya terhadap kualitas layanan di rumah sakit. Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan pada website artikel seperti ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, dan Connect Papers, penulis melakukan review sebanyak 8 jurnal terkait hal-hal yang membuat efektivitas governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. Artikel ini diambil dari range tahun 2013 sampai 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Nkrimpai dan Waweru pada tahun 2017 mengenai causes and effects of the better health quality in private hospital against public hospital in Kajiado country secara khusus menunjukkan bahwa kepemimpinan dan tata kelola yang paling efektif berperan dalam ketentuan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abul Arub pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa tata kelola rumah sakit itu kompleks karena sangat beragam dan berdampak pada banyak orang. Karena banyaknya yang mempengaruhi tidak stabil, rumah sakit harus tetap adaptif dan harus siap untuk beradaptasi dalam membuat tata kelola yang dapat disesuaikan. Kepemimpinan kolektif diperlukan untuk memastikan organisasi mampu dalam adaptif dan siap beradaptasi dalam membuat tata kelola yang sesuai zaman. Studi berjudul Good Governance and Organizational Performance, an Empirical Analysis oleh Ugwani et al. Pada tahun 2018 menemukan bahwa organisasi didorong untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerjanya agar berdampak pada kualitas layanan yang baik. Berdasarkan penelitian di atas bahwa penting untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik untuk mengidentifikasikan masalah dan peluang perbaikan. Data kinerja harus dipergunakan untuk mengambil keputusan apa yang mesti dilakukan dalam tata kelola organisasi yang nantinya akan berdampak pada kualitas pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brown dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola organisasi berada di bawah arahan dan pengawasan dewan yang dipandu oleh informasi dan saran yang diberikan oleh manajemen. Pada tata kelola perusahaan, kerja dewan direksi dan manajer dalam mengawasi kualitas layanan kesehatan adalah mengevaluasi, meningkatkan, dan mempertahankan kualitas layanan kesehatan, menetapkan dan mengawasi sistem dalam proses yang efektif dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa Board of Directors atau Dewan Pengawas harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen rumah sakit. Mereka harus memastikan bahwa ada transparansi dalam operasional, akuntabilitas, dan pemenuhan peraturan.
Hasil analisis mengenai Effective Governance for Healthcare Administration in Pakistan Public Hospital oleh Muhammad et al. 2022 menyatakan bahwa governance yang efektif dapat membantu administrator rumah sakit, pembuat kebijakan, dan dewan rumah sakit untuk menerapkan peran yang jelas, struktur yang baik, dan proses yang transparan untuk memastikan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Hasil temuan yang didapatkan oleh Kaini pada tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu fondasi dalam tata kelola perawatan kesehatan adalah transparansi atau keterbukaan berpengaruh positif terhadap kualitas layanan kesehatan. Dari definisi good governance dan transparansi di atas, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang signifikan di mana suatu pemerintahan dapat dikatakan baik atau good governance berarti pemerintahan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Governance harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa pelayanan medis dan administratif berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil dari penelitian Fajrin pada tahun 2022 menyatakan bahwa good governance dalam kebijakan pemerintah Republik Indonesia belum ada yang mengatur tentang penerapannya dalam bidang pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki interpretasi beragam terhadap prinsip-prinsip tersebut. Itulah sebabnya perlu ada perumusan kembali tentang tata kelola yang baik atau good governance tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena seiring pelaksanaan tata kelola yang baik dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan berdasarkan aturan. Integrasi karakteristik tata kelola yang baik dengan menggunakan pendekatan dan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan untuk mengembangkan model yang mendukung kontribusi MSDM dalam menciptakan dan mempraktikkan tata kelola yang baik dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apteo pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa governance juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, termaksud anggaran dan personil. Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik dapat memastikan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Brandau et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hasil dalam pasar yang kompetitif, tata kelola rumah sakit akan dioptimalkan jika budaya organisasi dibingkai ulang untuk memenuhi tuntunan para pemangku kepentingan terkait jaminan yang tegas mengenai perilaku etis. Governance yang efektif juga melibatkan pemangku kepentingan seperti pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Mereka harus memiliki mekanisme untuk memberikan masukan dan umpan balik terkait pelayanan yang diberikan. Governance adalah kerangka yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau institusi dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks rumah sakit, efektivitas governance dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil literatur review, didapatkan kesimpulan beberapa prinsip yang membuat rumah sakit efektif dalam tata kelolanya, yaitu 1. Kepemimpinan yang kuat, 2. Pengukuran kinerja, 3. Pengawasan dan akuntabilitas, 4. Perbaikan berkelanjutan, 5. Transparansi, 6. Kebijakan dan prosedur, 7. Pengelolaan sumber daya manusia, dan 8. Keterlibatan pemangku kepentingan. Efektivitas governance dalam penerapan di rumah sakit dapat menciptakan lingkungan di mana pasien sebagai penerima perawatan merasa aman, berkualitas, dan berfokus pada kepentingan mereka. Seiring dengan itu, efisiensi dan transparansi dalam manajemen sumber daya juga dapat mendukung penyediaan pelayanan yang berkualitas.